Lakal hamdu ya Rabbi razaqtani minal ilmi wal irfani syukran adat wa salli wa sallim sum Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fikul hayati awil ahkam. Oke, kita bahas tentang fikih yang terkandung di dalam ayat 47 sampai ayat 49 dalam surat Kahfi ini. Fikul hayat awil ahkam, fikih tentang kehidupan dan fikih hukum. Ya. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa khasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Wa urdu ala rabbika shaffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum allan naj'al lakum maw'ida wa wudi al-kitabu fataral mujrimina musfikina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Al-ayatu utawi ayat tadi ini iku tubayyinu bidayatal qiyamati wa nihayatal hisab. Jadi dalam ayat yang ke-41 sampai ke 47 sampai ke 49 ini tubayyinu menjelaskan apa ayat bidayatal qiyamati ing bidayah itu permulaan terjadinya kiamat wa nihayatal hisabi lan ujung atau akhir dari sebuah hisab, perhitungan amal. Jadi dalam ayat tadi itu Allah menjelaskan proses terjadinya hari kiamat dengan segala situasi keadaan yang begitu mengerikan, lalu sampai terjadinya kiamat dan seluruh proses yang terkait dengan hisab, perhitungan amal, dan lalu endingnya pada akhir dari semua proses itu disebutkan, dijelaskan dalam ayat tadi ini. Fatu beda'u maka dimulai apa fi bayani taghyiri ma'alimid dunya ing dalam menjelaskan perubahan dari seluruh ma'alim. Ma'alim itu semacam tanda-tanda atau simbol yang terjadi dalam kehidupan alam semesta ini. Contohnya mintasiril jibal, diawali dari gunung. Wa yawmunusayirul jibal, gunung yang begitu kokoh, lalu kemudian berubah menjadi sesuatu yang berterbangan, terbang. Mereka bergeser gunung-gunung itu dari tempat ala wajil ard. Wahia tamurru marras sahab, sampai digambarkan gunungnya itu berjalan, bergerak seperti bergeraknya as-sahab, seperti bergeraknya awan gitu ya, mendung. Kama yusayyiru as-sahab kama jaa fi ayatin ukhra wa hiya tamurru marras sahab. Wakanat saba'an mumbassa summa tuksaru fata'udu ilal ard kama qala ta'ala wa bussatil jibalu bassan
fakana jaba'an mumbassa. Ay wa tasbihu al-ardu barizatan zahiratan laisa 'alaiha ma yasturuha min jabalin wala syajarin wala bunyan. Wa bussatil jibalu bassa. Jadi lalu kemudian menjadi hancur, menjadi pecah, dan lalu kemudian rata dengan bumi. Dan ketika rata itu lalu bumi menjadi tidak ada lagi sesuatu gitu ya. Tidak ada pepohonan, tidak ada gunung lagi yang benar-benar menancap. Semuanya yang terlihat itu koyok pelataran yang, hamparan yang betul-betul lepas gitu ya. Yang melalui itu lepas. Itu yang dimaksudkan wa bussatil jibalu bassa. Jadi laisa 'alaiha ma yasturuha. Di dalam bumi ini tidak ada lagi sesuatu yang menutupi. Min jabalin, gunung tidak ada. Karena sudah tadi ini hancur. Terbang kemudian dia pecah hancur. Wala syajarin, tidak ada pepohonan lagi, wala bunyan. Ya, seperti hamparan yang betul-betul tidak ada sesuatu di atasnya gitu. Sesuatu apapun. Lijtisasi samariha wa qal'i jibaliha wa hadmi bunyaniha. Bangunan-bangunannya itu hancur semua. Gunung-gunung sudah tercabut. Yang awalnya menjadi sesuatu yang menutupi bumi ini. Summa ta'ti marhalatul khasyr al-jam'u ilal mauqif. Dari proses itu lalu kemudian tahap berikutnya adalah yaumul khasyr. Jadi ketika bumi sudah bersih, gampang ngono ya, dari segala macam yang semula ada di atasnya semua, mulai gunung, tumbuh-tumbuhan, bangunan, apa saja, lalu kemudian menjadi rata, summa ta'ti marhalatul khasyr, kemudian datanglah tempat untuk berkumpulnya manusia. Al-jam'i ilal mauqif, dikumpulkan pada tempat mauqif. Fala yatruku ahadun, tidak ada satupun manusia yang tertinggal untuk dikumpulkan itu ya. Wa yajma'u jami'al makhluqati, bahkan semua makhluk dikumpulkan fi sa'idin wahidin, di dalam pelataran yang satu tadi ini. Fi sa'idin wahidin. Lil hisabi, untuk mendapatkan hisab, untuk menerima hisab, amamar Rabbi, ing hadapannya Allah tabaraka wa ta'ala. Innahum yu'raduna saffan ba'da saffin. Jadi mereka dibariskan atau ditampakkan itu dalam baris-baris sesuai dengan kelompok umatnya itu. As-sufufi fis salat, bagaikan baris di dalam salat itu. Kullu ummatin wa zumratin saffun. Setiap umat dan setiap kelompok itu ada satu baris. Itu otomatis nanti ya. Otomatis akan dikelompokkan kayak macam kita kalau membuka internet, googling dan seterusnya itu. Jadi kalau nyari apa itu sudah terkelompokkan dengan sendirinya. Gitu? Kita nyari tentang judul tema apa itu kan keluar semua ada. Dalam dunia maya ya. Dalam dunia mahsyar nanti ya akan terjadi seperti itu. Itu dalam ayat tadi ini.
Jadi kalau dijabarkan dalam ayat itu, wa'uridu ala rabbika soffa. Ini yang lalu ditiru baris berbaris. Pengelompokan itu dari situ. Wa'uridu ala rabbika soffa. Laqad ji'atumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Akan terjadi proses di mana manusia dikembalikan seperti halnya pada asalnya. Ini maksudnya seperti itu. Betul. Dicek ya. Ngaji merah aja kan, yang gak tahu sapa Ustaz ya. Itu maksudnya seperti itu. La annahum saffun wahid, mereka tidak berada dalam satu barisan. Akhraja al-Khafid Abul Qasim, dasarnya ini pada hadis yang diriwayatkan oleh Khafid Abul Qasim Abdurrahman bin Mandah fi kitab Tauhid an Muadz bin Jabalin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tabaraka wa ta'ala yunadi, memanggil-manggil sapa Allah yaumal qiyamati wa bisautin rafi'in wa rafadhi, dengan suara yang sangat keras, ya ibadi, wahai hambaku, anallah la ilaha illa ana arhamur rahimin wa ahkamul hakimin wa asrul khasibin. Itu ada suara yang orang akan mendengarkan itu, tapi Allah alam kaifnya kayak apa, bagaimananya itu kita tidak tahu, tapi bahwa semua orang akan mendengarkan ada suara ini, anallah la ilaha illa ana, ya, arhamur rahimin wa ahkamul hakimin wa asraul hasibin. Ya ibadi la khaufun alaikumul yawma wala antum takhzanun akhdiru hujjatakum. Wa Allah memberikan tantangan. Udah, datangkan semua pembelaan kamu. Namanya begitulah. Hari ini datangkan semua pembelaan kamu. Akhdiru hujjatakum wa basyiru wa yassiru jawaban fa innakum mas'uluna muhasabun. Karena kamu semua, maka semua makhluk itu fa innakum sak temni sira kabeh kamu semua mas'uluna akan diminta pertanggungjawaban, muhasabuna dan bakal ada perhitungan amal itu. Lalu Allah dawuh, ya malaikati aqimu ibadi sufufan. Kemudian ada komando dari Allah, ya malaikati, wahai malaikatku, aqimu lakukan, luruskan, tegakkan, ibadi kepada semua hambaku, aqimu buat, ya, sufufan ing piro-piro baris-barisan, ala atrafi anamil aqdamihim lil hisab, di atas ujung jari-jari mereka, lil hisab, untuk mendapatkan hisab. Jadi suasana yang terjadi bisa kita bayangkan dari hadis Nabi tadi ini, yang terjadi di hari kiamat itu tadi. Sehingga kalau orang memahami seperti ini kan harus berusaha untuk hati-hati kan gitu ya. Kalau enggak ngerti ya kadang sembrono dikiranya. Makanya kenapa saya katakan problem orang yang tidak yakin terhadap yaumul ba'ats itu, lalu kehidupannya menjadi tidak terkendali gitu ya. Tidak yakin, tidak beriman, atau setengah beriman, atau setengah meragukan gitu ya. Adanya apa? Yaumul ba'ats, yaumul qiyamah, yaumul hisab, yaumul mahsyar. Keyakinan kepada akhir itulah yang bisa membangun kekuatan seseorang untuk punya kekhawatiran, punya ketakutan, kewaspadaan di dalam kehidupan. Ya. Nah, orang yang tidak percaya dengan adanya proses di hari ma'ad tadi, dari kembali, ya punya potensi kecenderungannya menjadi lepas. Gitu. Bahwa kehidupan ini ada mas'uliyah. Mas'uliyah apa? Pertanggungjawaban. Hidup ini mandat. Hidup ini adalah amanat. Hidup ini adalah sebuah tugas. Jadi ketika manusia diciptakan, itu artinya manusia sedang dalam penugasan mandataris. Setiap bentuk penugasan itu pasti ada apa? Pasti ada apa? Tanggung jawab, mas'uliyah. Meskipun dengan segala fasilitas. Jadi gampangannya Allah nggih menungso iki diberi mandat. Mandatnya apa?
sebagai ibadi, sebagai Abdullah, sebagai Khalifatullah. Dan lalu Allah memberikan fasilitas sarana untuk semua penugasan ini. Ujungnya apa? Ujungnya adalah agar supaya makhluk dan manusia ini mengetahui, ya, artinya meyakini tentang adanya Allah, zat yang menciptakan. Nah, sehingga kehidupan itu sesungguhnya adalah mandat. Manusia ini mandatarisnya Allah yang diberi mandat. Mandat itu konsekuensinya ada mas'uliyah, ada pertanggungjawaban tadi. Nah, pertanggungjawabannya bentuknya adalah hisab. Ada proses-proses yang sampai orang sampai hisab tadi ini. Ya malaikati aqimu ibadi sufufan ala atrafi anamili aqdamihim lil hisabi. Oke. Wa ya'tilan datang. Setelah itu sopal khalaiku piro-piro makhluk min kuburihim, saking piro-piro kuburnya khalaik. Limauqifil hisab, khufatan uratan, dalam keadaan tanpa alas kaki, tanpa baju, utuh, telanjang, ngodok. Mereka berdatangan di tempat hisab tadi. Lama-lama hum wala waladah. Tidak ada harta, tidak ada anak yang menyertai mereka. Wama ja'u kama ja'u min butuni ummahatihim min asna'i wiladatihim fid dunya. Mereka datang di yaumil mahsyar itu koyok ketika baru keluar dari perut ibunya. Tidak membawa apapun, tidak dengan siapapun. Makanya begitu. Kama ja'u min butuni ummahatihim. Kan tidak ada bayi yang keluar wis nggawa duit, itu kan tidak ada. Nggawa pakaian kan tidak ada. Seperti itu. Nanti di sana akan khufatan uratan. Istilahnya apa? Khufatan uratan. Khufatan itu ngodok. Tahu ngodok ya? Nek wong Jawa ngarani ngodok itu melaku ora pakai apa? Orang pakai alas kaki, tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu, itu namanya khufatan. Apa? Khufatan. Uratan. Uratan itu telanjang. Tidak punya pakaian apapun dia dalam keadaan telanjang. Lalu pernah Sayyidah Aisyah itu tanya kepada Nabi, loh Nabi kok ngeri seperti itu Nabi? Itu bagaimana kami? Perempuan kan malu dalam keadaan itu. Kata Nabi apa? Tidak ada lagi orang yang berpikir tentang itu, Aisyah. Nggak ada istilah malu. Karena orang sudah pada bingung semua. Orang sudah tidak lagi berpikir ingin melihat, ini wong padha utuh kabeh pengen delok ngene koncone, ndak ada. Ya, karena sudah dalam keadaan hauli yaumil kiamah. Situasinya sudah begitu kacau balau gitu ya. Sudah situasinya apa? Kacau balau itu. Aisyah itu tanya begitu. Ya karena orang yang sangat peduli ya dengan seperti itu. Nabi terus kami bagaimana perempuan-perempuan? Masa seperti itu situasinya? Oh iya, tapi tidak ada orang yang sudah berpikir tentang melihat. Jadi ketika dikumpulkan dalam keadaan apa? Khufatan uratan. Apa? Khufatan uratan. Nah, itu gambarannya seperti itu. Wa tu'radu kutubu amalihim. Semua kitab catatan amalnya itu ditampakkan semua. Amalul ibad was-sahafi ma fiha min saghair wa kabair. Min saghair wa kabair. Qala al-Asadi as-saghirah ma duna syirk wal kabirah asyirk. Dosa kecil itu dosa yang selain dosa syirik. Ya. Menurut Imam Al-Asadi ini. Dosa besar itu dosa syirik. Ya. Selain dosa syirik, itu kategorinya as-saghir. Ya, itu menurut Imam Al-Asadi. Jadi dalam catatan amal itu dimunculkan semua perbuatan yang dilakukan di dunia ini. Ya itu. Wala Umar radhiyallahu anhu li Ka'bil akhbar. Waihak ya Ka'b. Waihak itu celaka. Sayyidina Umar berkata kepada Ka'b al-akhbar. Haddatsana min hadisil akhirah. Hadisna. Ini ya. Sayyidina Umar minta diceritakan min hadisil akhirah. Qala na'am ya Amirul Mukminin. Waihak ya Ka'b hadisna min hadisil akhirah. Dia minta cerita tentang hadis yang berkaitan dengan akhirat. Sayyidina Umar. Qala na'am ya Amirul Mukminin.
Idza kana yaumul qiyamah rufi al-lauh al-mahfud. Semua lauhil mahfud itu akan diangkat. Falam yabqa ahadun minal khalaiq illa wa huwa yanzuru ila amalihi. Semua data itu dibuka semua. Illa wa yanzuru ila amalihi. Dia akan melihat semua data amalnya. Summa yu'ta bisuhufil lati fi amalun nas. Kemudian baru didatangkan yang berkaitan dengan catatan amal dari seluruh manusia. Fatan turu khawlal arsh. Kemudian menyebar di antara arsy. Wadzalika qaulu ta'ala wa wudhi'al kitabu fataral mujrimina musyfikina mimma fihi. Summa yud'al mu'min fayu'ta kitabahu biyaminih. Orang mukmin akan diberikan kitab dari tangan kanannya, fayunduru faidha khasanatu badiyatun linnas. Wa huwa yaqra'u sayyiati likai la yaqulu kanat li hasanatun falam tadhkur. Jadi Allah lalu menunjukkan semua kitabnya tadi. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabah inni dzanantu anni mulakin hisabi. Itu proses yang menyangkut di akhirat sampai terjadi hisab dan pemberian amal tadi. Niza. Sehingga saya katakan bahwa semua proses hukuman di akhirat itu melalui proses yang terbuka. Semuanya terbuka, semuanya bisa melihat, semuanya bisa melakukan proses, apa istilahnya, banding. Melakukan banding, melakukan argumentasi untuk membela diri, itu boleh. Tapi semua nanti akan ada bukti-bukti yang hadir pada saat itu. Nah, hisab itulah ujung dari penentu perjalanan hidup manusia. Sa'idun am saqiyun. Apakah manusia divonis menjadi manusia yang bejo, sa'idun, atau wong sing cilokoi. Nah, kita berharap Allah memberikan ma'unah taufiknya kepada kita, dan kita termasuk umat yang sa'idun fil akhirah. Ya, selamat dari hisab dan termasuk orang yang diberikan kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa nasta'iduka min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inna nas'aluka al-jannata wa na'imaha wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. Inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ikhtim lana bil iman, ikhtim lana bil islam, ikhtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.